Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi bini'amatihi tatimmus salihat. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, sa'imin dan sa'imat rahimakumullah. Memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala serta bersyukur kepadanya, kita sudah disampaikan di bulan suci Ramadan. Kita sudah ada dan kita sudah duduk dan siap melaksanakan perintah-perintah Allah, sunnah-sunnah baginda Rasulullah yang baginda Rasulullah ajarkan dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajarkan dalam puasa kita ambil, dan tentunya apa yang dilarang maka kita tinggalkan. Sahabat-sahabatku rahimakumullah, ingin tahu bagaimana baginda Rasulullah melaksanakan sahurnya? Ingin mengerti bagaimana tata cara baginda Rasulullah sahur dalam berpuasa Ramadan? Ada 5 tips sahur ala baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama adalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah melewatkan sahur. Ada apa gerangan? Mengapa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berikan contoh agar kita tidak lalai dan melewatkan waktu sahur dan bersahur? Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, "Tasahharu fa inna fis sahuri barakah." Sahurlah kalian, maka sesungguhnya di dalam ibadah sahur ada keberkahan. Apa itu berkah? Berkah adalah hadirnya kebaikan setelah melaksanakan sebuah ibadah. Maka sahur itu adalah ibadah. Tentunya ada nilai kebaikan yang baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan untuk kita semuanya untuk tidak meninggalkan ibadah sahur. Banyak di antara kita karena berlelah-lelah di malam hari lupa dan terlewatkan waktu sahur, maka tiada kata meninggalkan, tiada kata lalai bagi insan beriman untuk istiqomah mengikuti sunnah Rasul, yaitu bersahur. Amat sayang dan sangat disayangkan bila ada di antara kita yang tidak sahur hanya karena alasan malas, tidak masuk makanan ketika dikonsumsi sebelum subuh. Padahal dengan kita mengkonsumsi makanan di waktu sahur, kebaikan yang kita dapat adalah badan kita sehat, segar, badan kita tidak terkesan lelah dan siap untuk menyelesaikan sampai waktu berbuka tiba. Yang kedua, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajarkan kita untuk mengakhirkan sahur. Bahkan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jeda waktunya antara suara azan subuh dengan waktu sahur beliau adalah kurang lebih 50 ayat bacaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tentunya ini adalah sunnah yang dilakukan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila mana contohnya saat ini waktu subuh pukul 4.30 setengah 5 pagi, maka jam 4 kita gunakan waktu untuk bersahur, mentakhirkan supaya jeda waktu yang ada kita gunakan dengan baik. Dan tentunya di dalam waktu sahur itu ada keberkahan, yaitu berdoanya para malaikat, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengijabah doa-doa kita. Masya Allah, tabarakallah. Yang ketiga, makan dan minumlah tidak berlebihan. Dalam bersahur secukupnya saja, tidaklah berlebih-lebihan. Karena berlebih-lebihan takdir
adalah perbuatan syaitan. Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah Al-A'raf ayat 31 berfirman, A'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani Adam khudhu zinatakum 'inda kulli masjidin wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Hai anak-anak Adam, ketika engkau melaksanakan ibadah sholat ke masjid, berpakaianlah dengan pakaian yang bagus, yang rapi dan bersih, dan makanlah, minumlah, wala tusrifu, dan tidak berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak mencintai atau membenci orang-orang yang berlebih-lebihan. Maka secukupnya kita konsumsi. Dan baginda Rasulullah SAW selalu ajarkan kepada kita, khairul umuri awsatuha, sebaik-baik perkara adalah yang sedang-sedang saja. Yang keempat adalah konsumsi kurma. Kurma adalah energi. Kurma memberikan power kepada kita untuk kuat, stabil, dan tentunya membuat kita dalam berpuasa dengan kekuatan yang bagus. Dan tentunya baginda Rasulullah ajarkan sesuai dengan hadis beliau, ni'ma sahuril mu'min at-tamr, bahwa sebaik-baik menu sahur baginda Rasulullah SAW ajarkan bagi orang yang beriman adalah kurma. Maka baginda Rasul sampaikan, ni'ma sahurul mu'min at-tamr, sebaik-baik menu dalam bersahur adalah kurma. Siapkan kurma saat Anda melaksanakan ibadah sahur ataupun saat berbuka. Tentunya ada faedah yang diajarkan Rasul. Kurma adalah konsumsi menu kecintaan baginda Rasulullah SAW. Dan yang terakhir, yang kelima adalah pasca sahur lanjutkan dengan ibadah. Jangan langsung tidur, laksanakan sholat tepat waktu, beranjak diri, berwudu, menuju masjid, sholat berjamaah, sebelumnya melaksanakan sholat qobliyah, dan dilanjutkan iktikaf di masjid, membaca Al-Quran, bertadarus, berzikir. Dan tentunya ini adalah ibadah-ibadah yang mengumpulkan energi kita semakin kuat lahir dan batin, sehingga puasa kita bermakna. Dan diawali dengan sahur yang baik, diisi dengan kegiatan yang baik, insya Allah kita puasa dalam kondisi yang maksimal dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah 5 tips ini bermanfaat buat kita semuanya saat kita akan menyelesaikan ibadah puasa hari kedua sampai dengan terakhirnya waktu Ramadan. Terima kasih dan jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.